Yang gitu. berempat itu siapa aja nih? Aku, sahabat aku, 2 cowok ini. Berarti 2 cewek, 2 cowok. Nah, Ternyata iya. apa tuh? ternyata dia itu juga ngasih perhatian yang sama ke teman aku ini, ke Berarti sahabat dia aku. main 2 kaki. Liatin apa kamu? Ya gimana sih kalau ngeliatin Paha. cewek dari atas sampai ke ini, padahal kan gini. aku juga dari bawah kan duduk Wah, aja. ini kalau ini enak nih gitu. Respon dari temen yang cewek, Kamu itu cantik loh, kamu bisa dapat yang begini gitu kan. Aku tapi alasannya tuh gini, ya udahlah, mau siapa lagi, mumpung lagi ada yang ada, mumpung ada yang mau sama aku tuh dia juga banyak duitnya. ya bisa jadi saking saking kamu emosi Iya. tapi hasrat tidak terpenuhi gitu kan. Iya, jadi kayak intinya kayak aku maksa ngelakuin itu. Mau ngomong nggak gitu. masih Dika? Dik, gimana sih Dik? Oke, kita sebut saja ini Tina. Tina akan menceritakan kisahnya. Seperti biasa, setiap narasumber itu pasti punya cerita yang berbeda-beda. Kita ambil pelajaran dari setiap kisah di narasumber Diare kali ini. Dan hanya di Diare ceritanya yang paling menarik. Nggak ada di podcast lain. Walaupun podcast lain berusaha menyamakan konsep kita, tapi Diare tetap nomor 1. Tepuk tangan dulu ya buat Diare. Biar nggak tegang. Iya bener. Jadi Tina, lo anggap gue temen lo aja. Gak usah nervous. Oke, teman. Relax. Oke, teman. Apa yang mau dikeluarkan, keluarkan. Ya, jangan tanggung-tanggung. Iya. Dari mana kita bisa bercerita? Langsung aja kali ya Kak. Boleh. Aku punya cerita, ini cerita sendiri ya. Aku tuh pernah ngalamin yang namanya cinta segi 4. Wes. Nggak ada kan cinta segi 4? Biasanya adanya cinta segitiga, Iya, ini segi 4. betul. Besok-besok segi 5, segi 6, segitu. Aduh nggak tahu, pusing lagi aku ngerasain. Repot ya. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi aku kan punya sahabat ya Kak. Kebetulan aku tuh kenalan sama 2 laki-laki dan itu mereka sahabatan juga ternyata. Nggak sengaja ketemu dalam satu acara, akhirnya kenalan. Terus kita sering jalan bareng kayak gitu, saling tukeran nomor HP. Terus kayak kita tuh ngebikin satu grup yang memang isinya cuma berempat. Yang gitu. berempat itu siapa aja nih? Aku, sahabat aku, 2 cowok ini. Berarti 2 cewek, 2 cowok. Nah, nah itu jadi kita tuh kalau misalkan mau main atau kayak lagi bete kayak gitu suka janjian. Kita ngopi yuk gitu. Kita main ke sini yuk, kita ke situ ya. Jadi sering banget tuh udah berempat itu sering banget jalan. Sampai akhirnya aku mempunyai perasaan sama salah satu laki-laki ini. Sebut saja namanya biar enak. Dika, misal. Dika. Ya, Dika lah ya. Dika sama Tony. Nah, aku suka nih sama si Tony, sama si Dikanya. Nah, ternyata si Dika ini suka sama sahabat aku. Sebut saja Nike. Nike. Iya. Oke. Nah, jadi aku suka sama si Dika, Dikanya suka sama Nike, Nikenya suka sama Tony, Tonynya suka sama aku. Jadi muter aja gitu. Tapi awalnya tuh kita nggak tahu, kita tuh sama-sama nggak tahu kalau kita tuh cintanya itu muter. Awalnya karena apa ya Kak? Karena kita tuh mungkin udah karena biasa bareng, jadi kayak ngalir aja gitu. Karena memang mereka ini sama-sama mempunyai sifat yang hampir sama kali ya 2 cowok ini. Kayak perhatian, care-nya. Nggak tahu, aku mikirnya tuh awalnya mungkin dia nganggep kita teman biasa, sahabat gitu. Tapi makin kesini kok namanya wanita kan biasanya punya kepekaan ya, punya perasaan gitu ya Kak. Sensitif. Jadi kayak ngerasa, kok tapi kalau misalkan cuman nganggep sahabat, nganggep teman, kok segini perhatiannya, segini care-nya gitu. Nah sedangkan, cuman bedanya tuh si Dika ini anak orang kaya, si Tony ini biasa-biasa aja lah gitu. Ya nggak miskin, ya nggak kaya, cuman yang lebih ke materinya lebih banyak, kayak hartanya banyak tuh si Dika. Nah terus sampai akhirnya si Dika ini terus-terusan ngasih perhatian sama aku. Tapi ternyata iya. Apa tuh? ternyata dia itu juga ngasih perhatian yang sama ke teman aku ini, ke Berarti sahabat dia aku. main 2 kaki. Iya, Jadi kurang lebih ke seperti kamu itu. iya, ke dia iya. Tapi awalnya kan kita nggak tahu ya. Karena kan yang kalau misalkan kita ngechat di grup itu normal aja semua rata. Tapi ternyata dia ngechat aku pribadi, dia pun ngechat ke temen aku pribadi gitu dengan perhatian yang sama. Tapi dia sukanya sama siapa? Sama si Sana? Sama si temen aku. Awalnya kan aku mikirnya dia suka sama aku karena kan perhatiannya ke aku ya. Ternyata dia juga sama ngasih perhatian ke dia juga gitu. Pas waktu someday aku sama temen aku itu saling curhat, saling cerita, ternyata loh kok sama gitu. Gue juga dapet nih. Dapat, WA-nya iya dia. gitu kan. Akhirnya Tunjukin dong. enggak,
tapi aku nggak nunjukin. Awalnya tuh dia dulu nih yang cerita. Dia dulu yang cerita, aku kayak nahan. Terus dia ngasih unjuk chatnya kan. So aku mikir, loh kok sama ya? Tapi aku diem dulu, aku mendem dulu. Kirain aku, ya udahlah mungkin sebatas perhatian kecil atau gimana. Tapi makin kesini kok teman aku ini banyak cerita, lebih banyak cerita ke aku kalau dia begini Berarti gitu. lebih diperhatiin. Nah tapi akunya mungkin terlalu baper kali ya Kak ya, karena aku tuh ngerasa kayak sebelum aku dengar cerita dari teman aku ini, aku ngerasa kayak dia tuh udah ngasih perhatian lebih lah, pokoknya udah sayang lah, suka sama aku bla 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 kayak gitu. Jadinya ya aku udah ngarep lebih sama dia. Sampai waktu itu pernah aku ulang tahun. Dia tuh mungkin ya karena dia banyak duit kali ya Kak, aku tuh diajak dinner berdua sama dia di restoran yang gede, yang maksudnya restoran yang mewah. Terus dia tuh sempat ngasih cincin. Tapi aku nggak tahu itu bentuk cincin itu bentuk apa. Maksudnya kayak sebatas kado atau ada something dari Si Dika? Serius kali? Iya, yang nggak tahu, justru makanya dari situ tuh aku mikirnya dia ada beda sama aku gitu. Maksudnya Kamu kayak gak nanya, ini maksudnya apa? aku awalnya nanya, ini kamu kenapa ngasih cincin? Nggak apa-apa, ini spesial buat kamu karena ini hari ulang tahun kamu. Dia cuma jawab kayak gitu doang. Tapi kan kita sebagai wanita gimana ya Kak? Kalau diperlakukan terlalu lebih sama laki-laki kan pasti kita ngarepnya juga banyak. Kenapa kamu gak nanya, ini cincin maksudnya apa? Kan hadiah ulang tahun. Terus kamu baper dong. Iya. Masa sih sespesial itu cincin hadiah ulang tahun cincin. Iya. Biasanya kan buat orang yang nembak ya. Nah, udah gitu ada bunga lagi Kak. Nah, itu terus dia. kayak bener-bener kayak ke tempat dinner yang romantis lah Nah, kayak iya. gitu kan, jadi kayak Kenapa nggak langsung aja lu suka ya sama gue gitu? enggak, aku nggak nanya, cuman aku nanya itu dulu kan awal masalah kenapa Kak ngasih cincin. Tapi jawaban dia cuma seperti itu doang. Tapi kataku, oh ya udahlah mungkin dia masih butuh waktu gitu kan. Ya udah selesai itu. Sampai akhirnya aku ngerasa kok ini makin kesini kok dia tapi nggak ngomong-ngomong gitu. Nggak ngomong-ngomong sama aku, tapi sikap dia tuh kayak menunjukkan bahwa dia tuh pacar aku gitu. Kayak sikapnya aja gitu Kak. Sikapnya. Waktu ulang tahun temen yang 2 orang gak diajak? Siapa? Karena dia mintanya berdua. Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya tuh kan bisa nih, kayak biasanya kan kita suka berempat, tapi dia pengennya aku pengen dinner dong berdua sama kamu. Dan aku tuh nggak kepikiran kalau dia tuh bakal ngasih surprise. Awal aku ya mikirnya cuman gitu doang gitu. Iya kan kayak di film-film drakor ya. Iya. Ngajak dinner, Udah kayak makan es krim, pas dimakan ternyata ada cincinnya. Aduh itu. Ada cincinnya. Makanya kan kalau kayak gitu enak ya Kak. Sekalian aja langsung ke pelaminan Iya, anjay. maksudnya apa sih dia kayak gitu? Memperlakukan kita tuh seperti orang spesial tapi nggak menyatakan satu kata pun. Nah itu yang bikin kesel Kak. Iya. Makanya terus akhirnya udah sampai di titik dimana akhirnya nih Kak, sampai waktu tuh aku bener-bener ngelihat dengan mata kepala aku sendiri, dia malah ngelamar teman aku di depan mata aku. Lah kok gitu? Itu bener-bener kayak yang langsung, kayak gitu loh, kayak Mungkin dibilangnya kamu nggak peka kali ya dengan perbuatan dia atau gimana sih? Aku nggak tahu. Kalau masalah itu aku nggak tahu. Aku jadi kayak langsung nginget ke sinetron tau nggak? Ke film-film. Aku mikir apa dia ini sebenarnya ke aku kayak gini buat latihan kali ya? Gitu, ngerti nggak sih Kak? Maksud aku Kak kayak cuman buat bahan. Aku mau latihan sama dia biar kalau misalkan aku mau nembak atau ngelamar dia bisa lancar gitu. Sampai pikiran aku ke situ. Mungkin maksudnya apa ya? Dia nembak di temen kamu di depan kamu. Kayak untuk balas dendam sama kamu atau gimana sih? Nggak paham, aku nggak paham justru. Makanya aku mikir ke situ sampai pikiran aku tuh sampai negatif ke sana-sana kan. Sampai ya udah aku langsung kayak diem, nggak bisa ngomong apa-apa dan cuman bisa nangis. Tapi aku nangisnya nggak di sana. Setelah itu aku pulang tuh aku udah nangis. Patah dong hati. Iya, itu aku bener-bener yang langsung kayak 3 hari itu aku udah nggak mau keluar. Nggak mau kemana-mana di chat, diteleponin tuh kayak yang aduh udah malas megang HP gitu. Belum ada pikiran untuk ayo kita main yuk atau balesin chat itu udah nggak ada tertarik, udah kayak aduh udah lemes aja gitu. Sampai terus si temannya satu lagi nih yang cowok itu sampai ngabarin kan akhirnya. Nanti minggu depan ya? Minggu depan kita datang kan, berarti kita datang bareng-bareng ya ke nikahnya si itu, kata dia. Nikah? Iya, nikah. Berarti itu kan ngelamar. lamarannya. Diterima. Terus kan ngelamar di depan aku nih, terus tiba-tiba si Tony itu kan ngabarin, nanti kita datang bareng-bareng ya bla 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 gitu. Sedangkan si Tony itu kan nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu kalau aku punya perasaan sama si Ituan. Jadi kayak biasa aja gitu Kak. Nah terus aku kayak, oh iya, udah gitu doang jawabnya. Tapi aku memang balas di grup karena memang itu ngechatnya di grup kan. Aku cuma balas oh iya udah. Nah sampai di situ terus udah nih aku langsung mikir kan, duh gimana sih ini kenapa jadi kayak gini gitu kan. Akhirnya
setelah 2 hari setelah itu tiba-tiba si Dika itu sakit kan Kak. Dia sakit kan, masuklah rumah sakit, nggak tahu itu katanya. Dalam hati aku karma itu kayak saking keselnya gitu, padahal ya sakit apa? nggak, katanya itu tipes. Jadi dia masuk rumah sakit. Udah dalam keadaan udah nikah atau belum? Belum nikah, dia masuk rumah sakit kan. Akhirnya ya udah kita jenguk nih bareng-bareng. Pas kita jenguk bareng-bareng di situ ada bapaknya. Sebenarnya aku tuh suka sama dia ya kita nggak munafik lah ya Kak. Sebagai cewek kan kita juga butuh duit juga, Iya. karena kan dia Tajir. kaya, karena dia selama ini memperlakukan aku ya kayak ratu lah meskipun bukan pacarnya gitu. Terus royal banget orangnya, nggak hitung-hitungan segala macem. Jadi kayak aku tuh ngerasa kehilangan 2 nih gitu loh. Kayak kehilangan dia karena aku cinta, sama ya aku udah nggak ada yang ini lagi. support. Karena terus aku mikir ya gimana ya, kayak udah hilang aja gitu dua-duanya. Sampai akhirnya udah jenguk ke rumah sakit, ketemu bokapnya. Kebetulan bokapnya itu gimana ya Kak, nggak tua sih, kayak masih umurnya umur berapa ya, sekitar 40-an kayaknya deh, 40-an berapa 40-an gitu. mah masih muda dong. Iya, jadi dia tuh bukan tua-tua banget, kayak kasarnya tuh gadun, tapi gadun muda gitu, masih fresh lah mukanya. Nah pas aku ngeliat dia, ya kayak, bapaknya ganteng juga gitu loh. Karena kan aku memang selama ini belum pernah ketemu bapaknya kan, baru itu sekali tuh ketemu bapaknya, kayak, bapaknya ganteng juga ya. Tapi aku mikir lagi, enggak deh kalau sama bapaknya ketuaan gitu. Cuman memang awal mula aku ngeliat dia. Nah setelah itu bapaknya ini juga kayak aku ngerasa bapaknya juga kayak ngelirik-ngelirik aku. Kan kita kan Tapi ngerasa bapaknya ya, Kak. sama mamanya masih Enggak, dia udah pisah. Jadi bapaknya itu duda ya, ibarat kata mah duda ya, udah pisah mah. Jadi dia tuh kayak ngelirik-ngelirik aku. Aku ya awalnya dilirik ya seneng lah, dilirik namanya dilirik ya Kak. Diseneng, tapi kayak ini ngapain sih awalnya gitu, ini ngapain sih gadun nih om-om nih ngelirik-ngelirik gitu kan, rada-rada risih tapi seneng juga gitu. Akhirnya udah di rumah sakit, udah nengok, kita tuh bareng-bareng kan. Terus aku mau balik biasa. Tadinya tuh mau bareng bertiga kan, sama siapa, temen aku sama yang si Tony itu. Tiba-tiba si bapaknya bilang, kamu bareng saya aja, saya anterin sekalian. Soalnya saya juga mau alasan, nggak tahu lah itu alibi dia atau apa, nggak ngerti. Pokoknya intinya dia pengen nganterin aku balik. Ya udahlah, akhirnya aku balik. Si bapaknya. Terus di mobil dia nanya-nanya tuh awalnya, gimana bisa kenal Dika, bla 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 bla. Ya udah akhirnya aku cerita lah. Terus aku cerita kenalnya dari sini, terus kita udah kenal udah lama segala macam. Tapi mata bapaknya nih mata dari genit, gimana sih Kak? Kan kelihatan jelalatan. Mau ngeliatin apa kamu? Ya gimana sih kalau ngeliatin cewek dari atas sampai ke ini, padahal kan aku juga dari bawah kan duduk aja. Ini kalau ini enak nih gitu. Makanan kali enak. Iya diliatin. Orang jelalatan kan kayak gitu, pikirannya kemana-mana. Jadi kan kita juga namanya cewek ya kan, kita kerasa ya Kak, berasa gitu kan. Udah gitu kebetulan waktu itu aku juga pakai rok segini lagi Kak. Rok pendek. Naik mobil begini, udah duduk aja dia ngelirik kata aku, om nyetir aja om, sampai aku gituin Kak. Nyetir aja om, gak usah ngeliat kemana-mana, itu ntar jalanan loh, ntar nabrak aja susah kata aku gitu kan. Iya sambil ngobrol. Terus dia tiba-tiba pas sudah selesai nganterin aku, mintalah nomor aku kasih. Awal mulanya tuh aku ngasih nomor ke dia tuh bukan karena apa-apa sih Kak, karena aku mikirnya dia bapak dari orang yang aku suka gitu doang. Tapi ternyata aku pas kasih nomor, dia kayaknya salah mengartikan lah ya. Akhirnya dia ngechat kayak apa sih, chatnya udah beda lah kayak gitu. Kan wajar, dia kan single. Iya, terus aku mikirnya, lah ini kenapa ya nih orang ya. Tapi terus setelah si Dika ini keluar dari rumah sakit, dia ngechat aku lagi tuh sendiri, pribadi tuh. Dia ngechat bilang, nanti kamu datang kan ke acara nikahan aku, kamu datang ya, jangan sampai enggak, aku berharap banget kamu datang. Si Dika? Dalam hati aku, anjing nih orang, aku gak ada akhlak, kurang ajar, gak ada otaknya. Memainkan perasaan banget kayak ya. Gak ada otaknya nih orang ngechat, bisa-bisanya bilang kayak gini, aku harap kamu datang ya, aku gak bisa kalau tai kata udah. Kesel banget. Itu aku balas cuman gini, oke, aku gituin doang. Tapi nggak aku balas satu patah dua patah, pakai tangan doang, gitu tangan yang gini. Nah, gitu doang. Terus kata dia, masih bisa-bisanya juga dia nanya, kok kamu balasnya cuman kayak gitu doang sih? Rasanya pengen gua santet nih orang. Kalau gua ya, kayak ya ampun nih orang gimana sih pikirannya ya? Jadi dia kayaknya ini deh, so ganteng ya? Nggak tahu, tapi memang ganteng sih Kak sebenarnya. Soalnya memang ganteng. Sok kaya emang kaya ya? Iya, dibilang mau sok ganteng memang ganteng, dibilang sok kaya ya memang kaya. Gimana dong?
Terus ya saking keselnya dari dia ngochat kayak gitu, kayak aku udah bener-bener rasa sakit hati banget ya Kak. Udah memperlakukan aku sedemikian rupa, tahu-tahu dia ngelamar temen aku sampai mau dinikahin, terus dia nggak punya dosa ngechat aku seperti itu. Dendam dong ini, tapi aku dendamnya sih bukan dendam yang kayak pengen nyantet, bener enggak, itu cuma emosi sesaat kayak lo tuh nggak punya otak, nggak punya perasaan gitu loh. Iya kayak gitu, akhirnya tiba-tiba terbesit nih dalam otak nih. Wah ini kayaknya mendingan bapaknya aja yang aku embat, anaknya nggak bisa bapaknya. Kesel ya? Kesel, saking keselnya. Kata aku mikirnya gini, gak apa-apa deh dapat. Bisa lebih kaya dari Iya, kan soalnya kalau bapaknya mati, ya Allah jahat banget ya Allah. Warisan. Nah warisannya ke siapa? Kan ke aku juga kan Kak. Istri ya dia kan. juga harus hormat sama kamu. Makanya Mama udah gitu. tiri, Iya udah gitu kan bapaknya lo juga. nggak bisa seenak-enak. Bahkan itu apa namanya menantunya si siapa ini Nike nggak sopan nggak sama bisa kamu. harus nunduk ya kan, harus nunduk emaknya ini gitu. Makanya dari situ aku langsung terbesit langsung kayak wah ini kayaknya bapaknya aja nih aku nggak dapat anaknya, dapat bapaknya, sama-sama orang kaya. Ya toh bapaknya juga nggak jelek-jelek amat, masih muda. Bener, akhirnya dari situ dia bapaknya itu ngechat aku, mulai aku respon. Mulai aku respon, dia kayak perhatian, aku respon, aku perhatiin juga sampai dia jalan yuk bla 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 bla. Ayo udah gas lah, udah pikiranku udah butek lah, udah nggak ada kayak udah nggak bisa mikir kan. Akhirnya terus lama-lama deket lah udah berjalannya waktu tuh aku udah lumayan deket sama dia sampai akhirnya dia biasalah namanya laki-laki ya Kak, hidung belang. Terus dia bilang kayak kita ini yuk jalan-jalan yuk, kita nginep yuk kayak gitu kan. Terus aku bilang nginep di mana? Speak aja kayak orang-orang bodoh. Nginep di mana? Ya di hotel lah sayang, udah manggil-manggil sayang kan dia. Kata aku, oh di hotel, iyalah boleh lah, iyalah kata aku lah. Awalnya tuh aku iyain doang, tapi aku nggak mau jalan sebenarnya Kak. Cuman aku tuh sebenarnya masih ragu kan, kayak masih bimbang gitu loh Kak. Maksudnya karena kan aku mau sama bapaknya kan bukan karena cinta ya Kak ya. Cuman karena pulus duit doang, dan ngasih pelajaran sama si anaknya. Dan niatnya cuma buat dendam. Aku pengen tahu nih kalau seandainya aku ini sama bapaknya, ini orang gimana nih kalau misalkan dia cemburu atau apa, kan berarti sebenarnya dia juga cinta dong sama aku. Tapi ternyata dia biasa aja Kak, flat karena gitu. Nggak tahu kali. Enggak, iya emang awalnya nggak tahu, tapi kan pas tahu pun dia flat aja gitu Kak. Malah kayak responnya kayak, wah kamu sama bapak aku kayak seneng gitu, jadi kayak anjir sia-sia gua kayak gue memang mau balas dendam, niatnya ngedeketin bapaknya nggak ngena, jadi kayak wah makin lah aku jadi itu pikiran jadi aku makin. kamu akhirnya gimana bapak? Akhirnya aku sikat juga bapaknya, udah aku sikat Kak, bener Kak, aku sikat sampai udahlah aku udah ini kan udah stres banget kan. Akhirnya bapaknya ngajak ke hotel, ayolah gas lah. Aku diajakin minum coba. Ya udah dari situ aku minum teler lah. Teler ya begitulah sekarang udah intinya hajar lah ya. Nah hajar lah, gas lah, udah tapi pikiran aku tuh masih ke dia sebenarnya. Iya, jadi kayak perasaan yang nggak selesai gitu loh. Pikiran masih di dia, adanya di depan bapaknya, dikasih minum, aku teler. Ya udah, terjadilah. Setelah terjadilah itu, akhirnya kan terus ya untungnya bapaknya itu memang niatnya serius kali ya Kak. Sampai beneran ngajakin aku nikah. Ya udahlah kata aku. Ya jujur nih Kak, jujur aja. Awalnya tuh aku dikata cewek yang memang belum pernah begitu tahu nggak sih Kak? Saking aku stresnya sama dia nih kayak. Dikirainnya. Bukan. Memang iya. Memang iya. Berarti kamu first time sama bapaknya? Nah iya, normal. Maksudnya makanya aku tuh bilang aku tuh kalau pacaran normal sebenarnya Kak. Makanya dia cinta aku nih sama dia nih itu kayak udah kayak ibarat kata cinta yang ada cinta mati kali ya kalau kata-kata orang kayak gitu. Jadi saking aku udah stresnya sama dia nih, udahlah aku ngelampiasnya ke bapaknya kan, sekalian akhirnya kenanya ke dia juga gitu. Sebenarnya awal ngenanya tuh aku nyesel, tapi aku mikir lagi, ya udahlah nggak usah disesalin lah, udah kejadian, toh dia juga mau nikahin gua gitu kan, duitnya juga banyak ini gitu kan, karena kan kita manusia itu hidupnya juga bukan cuma butuh cinta doang kan Kak, juga butuh duit kan. Kebutuhan, emang bisa bayar listrik pakai cinta. Iya, masa ya token titik bayar cinta kan mungkin. Iya kan? Aduh air mati. Bayar cinta. Cinta pada umumnya tuh airnya kan nggak mungkin. Makanya ya udah akhirnya udahlah pas ketika itu anaknya itu udah di fase yang dia udah mau resepsi nih. Aku kan datang nih sama bapaknya. Datang kan sama bapaknya. Nah, dari situ itu posisi pacaran dong? Sama bapaknya udah pacaran? Ya udah aku dateng lah. Ya itu dia udah dikenalin tuh, maksudnya udah tahu kan, udah kenal, udah mau nikah itu udah pada tahu lah intinya. Nah terus pas kejadian itu juga, ya gimana ya Kak, walaupun aku udah menerima bapaknya untuk
aku iyain buat menikah, kan aku masih sakit hati Kak ngelihat dia nikah di depan mata gitu. Itu ibarat kata aku mau bikin video klip bisa Kak. Lagunya apa namanya? Lagu siapa itu? Armada itu. Yang harusnya aku bisa itu. Saking ininya. Harusnya aku yang bisa ya. Kan bisa aja Kak. Saking keselnya gitu ya Allah, rasanya tuh aku nggak kuat Kak ngelihat itu, aku nggak kuat. Nangis sebenarnya nangis, tapi aku nangisnya di kamar mandi. Aku nangis di kamar mandi kan aku izin ya, aku mau kamar mandi dulu dah. Nangis lah aku. Saking lamanya aku nggak keluar-keluar, bapaknya nyusul. Masuk ke toilet cewek. Ya enggak masuk dulu, tok. Nungguin gitu lah, geder-geder. Kok lama gitu kan. Akhirnya ya udahlah dibuka, terus mungkin ya nggak tahu ya, mungkin dia terpesona juga sama kecantikan aku hari itu karena memang Dandan lagi ya? ya kan namanya datang ke nikahan ya Kak. Akhirnya dia kembalilah mengeluarkan apa jurus-jurus Si Dikanya. kok si bapaknya kan bapaknya yang nyamperin Oh iya, aku. mau lagi lah Iya, dia. mau lagi lah ngeluarin lah jurus-jurus buaya dia. Terus akhirnya terjadilah lagi di kamar mandi. Aku udah di kamar mandi serius Kak, aku udah stres kan. Aku daripada aku nangis ngeliatin dia, mendingan aku Jadi kayaknya setiap kamu benci sama anaknya, bapaknya kamu pakai gitu. Iya, gimana coba Kak bayangin itu kalau misalkan aku kayak gitu terus gimana coba? Mau sampai kapan coba bayangin? Tapi kan ya gimana Ya Kak? anggap aja positifnya ya. Kamu melayani bapaknya dengan baik. Melayani dengan baik harusnya iya sih, tapi gimana ya? Ya udahlah ya itu udah kejadian nih di toilet ya. Kejadian Lama di toilet? Lama, lumayan lah, tapi ya nggak nyampe sejam sih sebenarnya. Cuman Nggak ada yang merhatikan ya? kan sibuk. Iya. Namanya di tempat itu kan di gedung Kak. Jadi emang rame banget kan. Jadi kayak ya udah gitu mungkin masing-masing sibuk masing-masing juga, nggak ada yang gimana kan. Ya udah akhirnya aku keluarnya kan harusnya kalau berdua takut tiba-tiba ada ini ya. Akhirnya dia dulu nih yang keluar, si bapak-bapak itu keluar. Karena buka kayak mantau nggak ada siapa-siapa, 5 menit dari situ baru aku keluar. Tapi di situ kan namanya orang habis ngelakuin ya Kak, kan keringetan ya Kak ya. Iya, berantakan. Berantakan kan. Akhirnya aku kan harus sosok rapi-rapi dulu gitu kan, sampai udahlah itu udah kejadian kayak gitu sampai terus akhirnya aku udah bener-bener nggak habis pikir lagi, aku udah nggak mau pusing lagi sampai akhirnya aku juga udah nikah sama dia, sama bapaknya. Nikah sama bapaknya. Loh, jangan Kak. Ini tuh keterpaksaan. Terus sebelum kamu cerita nikah, respon temen kamu dua itu gimana tuh? Awalnya dia kaget, kayak kok bisa sih kamu kok mau gitu, itu kan bapak dari teman kita loh gitu loh, gini loh. Tapi kan aku dalam hati gondok ya. Iya. Respon dari temen yang cewek si Nike? Itu sama responnya sama, hampir sama. Terus kayak kamu tuh cantik loh, kamu bisa dapat yang begini gitu kan. Aku tapi alasannya tuh gini, ya udahlah mau siapa lagi, mumpung lagi ada yang ada, mumpung ada yang mau sama aku tuh dia juga banyak duitnya. Kayak toh kan kalau misalkan aku sama bapaknya, kamu sama si Dika, kita bisa jadi calon mantu dan mertua. Kita kan bisa lebih dekat. Aku sih alasannya gitu. Tapi dalam hati nih, lu kagak tahu aja gua nyimpan ini sakit hati segala macam gitu kan Kak. Udahlah itu sudah sampai aku akhirnya nikah sama bapaknya. Tapi dari situ kan aku pikirnya aman ya Kak. Maksudnya aku pikirnya kayak wah enak nih aku udah kaya nih, terjamin segala macem. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Gimana? Ternyata kan setelah dia nikah dan aku nikah, aku pikir tuh si Dika ini udah nikah tuh dia pisah rumah. Tapi ternyata satu rumah. Lah. Nah tetap satu rumah sama aku, sama bapaknya, sama dia. Karena kan memang dia ibunya udah pisah ya Kak. Dia cuma berdua doang kan sama bapaknya. Akhirnya tetap satu rumah. Ya coba bayangin Kak, aku sama satu rumah sama orang yang aku cintai, sedangkan aku nikah sama bapaknya. Iya. Coba gimana? Kan gondok lagi. Kan akhirnya jadi ternyata aku tuh nggak bisa plong, nggak bisa yang kayak ya udahlah ikhlas segala nggak macam, bisa bisa menerima dan ternyata aku sempat makan bareng dong di meja makan. Iya, sampai aku maaf nih kayak Kak, waktu itu ada satu momen di mana saking aku udah kayak apa ya, gitu loh, kayak keselnya itu. Kan si teman aku nggak ada lagi pergi. Nah si Dika ini tidur di kamarnya. Aku bobol itu kamarnya, aku masukin. Serius? Aku kebetulan lagi pakai daster kan. Jadi kayak yang gua cari-cari gitu ya. Iya, tapi dari situ aku langsung ngebuka Kak ke Dika. Kak, aku ngomong ke dia, maksudnya jujur gitu kalau selama ini aku cinta sama dia. Kan aku masuk ya ke kamar dia ya. Menantu kamu dari mana? Pergi, lagi keluar dia. Suami juga? Suami lagi kerja kan. Nah terus aku masukin kamar dia lagi tidur tuh. Aku masukin, dia kaget. Aku kebetulan lagi pakai daster, orang aku habis baru beres mandi kan. Aku masuk langsung aku pegang aja apa sih namanya kayak digerayang ya kan.
Oh, dipegang gitu kan. Aku langsung ngomong kan Dika, aku bilang gitu kan. Dia kaget. "Loh, kamu ngapain di sini?" gitu. "Papa mana? Kan papa kamu belum balik," kata aku. "Ya terus kamu ngapain di sini?" gitu kan. Akhirnya aku ngomong, "Kamu tuh nggak ada pikiran." Langsung itu orang Langsung marah ya. unek-unek keluar. Unek-unek yang selama ini aku pendem, aku keluarin. "Kamu tuh nggak ada otaknya ya. Kamu mikir gak sih selama ini sikap kamu ke aku kayak gimana?" gitu. Aku akhirnya ngomong, "Aku tuh cinta loh Dika sama kamu. Kamu tuh nggak bisa lihat itu ya." Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, Pura-pura bodoh gitu. terus kata dia, "Aku nggak ngerti, aku nggak tahu kan karena selama ini kita berteman sampai astagfirullahaladzim, maaf ya kan, sampai aku ngomong kasar kan ke dia, berteman ya kata nggak ada Lu berteman." sama temen lu aja lo lamar itu. Iya, sikap lu tuh kalau misalkan kita cuma teman, sikap lu tuh harusnya dibatasin, nggak Iya, kayak gitu, jangan nggak memperlakukan berlebih batas. aku. Iya kayak gitu kan. Tapi tetap dia nggak terima dengan ucapan aku, dia nggak terima. Aku pun juga makin meronta-meronta kan. Akhirnya aku melakukan hal yang kayak apa sih, kayak mau nggak mungkin ya Kak jatuhnya kan aku cewek ya, maksudnya kayak Ya bisa jadi saking saking kamu emosi Iya. tapi hasrat tidak terpenuhi gitu kan. iya, jadi kayak intinya kayak aku maksa ngelakuin itu, tapi dia tetap nolak. Sampai akhirnya kan saking aku apa ya, kayak mungkin dia namanya tetap tenaga cewek sama cowok kan beda, tetap gedean cowok kan. Akhirnya aku kayak ngefitnah dia, sampai aku acak-acak sendiri baju aku seolah-olah sobekin seolah-olah dia aku Iya. gitu. Nah, aku teriak-teriak di situ. Di situ kan ada Bibi ya, ada pembantunya. Tapi dia kayaknya pembantunya tuh nggak kedengeran. Tapi ada kayak- CCTV gak? di kamar mana ada CCTV? Enggak, pas kamu masuk ke kamar kan kelihatan. Enggak ada CCTV. Jadi itu aku sampai sobek-sobek gitu kan, baju aku terus aku rambutnya kecak-cak. Dia kayak, "Kamu ngapain?" gitu kan. Kaget lagi. Aku teriak-teriak, tolong gitu. Suami aku datang lah. Suami aku datang, dia langsung ngegobrak pintu kan, ngegobrak Pas pintu. banget suami datang. Makanya ngegobrak pintu. Ya memang sebenarnya itu detik-detik jam-jam dia pulang sih. Oh, jadi makanya kamu udah tahu. Makanya aku langsung kayak yang seolah-olah aku yang padahal kan sebenarnya aku yang gatel ya gitu kan rasanya. Jadi aku udah kayak gitu. Terus dia datang ngegobrak, dia marah bapaknya. Bapaknya lebih percaya sama aku dong. Aku ngomong, "Aku di ini segala macam." Dia, Papa lebih percaya sama aku." Mana dia? Ternyata papanya lebih percaya sama aku. Anaknya diusir kan. Oh. Dari situ tuh kok aku malah mikir gini, anjing kok malah diusir sih gitu loh, kayak pikiran aku Pikiran kamu pendek ya pada saat dia memutuskan untuk Nah, aku tuh mikirnya gini Kak, seandainya dia tahu aku mau diperkosa anaknya, kali gitu bapaknya mau mengikhlaskan aku untuk menikahkan sama anaknya gitu, pikiran udah aku. nikah, Iya, kagak maksud aku kan mungkin. enggak, maksud aku tuh kali gitu dia mau ikhlas kecuali gitu kamu loh, udah Kak. hamil sama dia. Iya sih, cuman maksudnya ya aku nggak ada pikiran dia bakal diusir sih, pikiran aku kesana doang. Ternyata kan dia diusir ya, makinlah aku stres. Dia diusir sama istri-istrinya kan, disuruh keluar. Aku makin stres dong, aku di rumah berdua doang sama bapaknya kan. Akhirnya aku marah-marah, kayak apa ya Kak? Uring-uringan. Uring-uringan, marah-marah sama dia. Dia bingung, "Kamu kenapa sih kok sekarang marah-marah?" Jadi aku bilang, "Ya kamu ngapain sih usir anak kamu? Kan kita kalau berdua doang kayak nggak enak ya, kurang rame." "Loh kenapa? Kan dia udah ngelakuin kurang ajar, segala macam." Tetap aku nggak terima lah. Aku nggak terima, akhirnya aku ngelampiasin juga. Aku akhirnya main apa? Aku main live streaming. Aku main live streaming, aku nyari gadun baru. Ya ampun, ini ciri-ciri wanita tidak bersyukur ya. Udah dapet suami baik, suami kaya. Iya, aku sebenarnya emang iya Kak, cuman memang karena kan Kakak tahu ya dari cerita aku tadi, aku nikahin dia kan bukan karena cinta, Iya, kan. iya, Jadi iya. kayak bener-bener yang aku akhirnya main live streaming, ketemulah aku nyari gadun, akhirnya aku mainlah sama gadun itu. Dapat duit. Dapat duit, aku dikasih apartemen, dikasih mobil. Terus aku berbulan itu dijatah, setiap bulannya dijatah. Berapa duit? 5 juta sebulan itu cuman buat pokok ini doang ya, kayak kebutuhan misalkan buat kebutuhan rumah atau apa kayak gitu kan. Dia kan nggak tahu kalau aku udah nikah. Enggak dong, kalau aku bilang aku udah nikah nggak bakal aku dibiayain Kak. Yang penting aku tuh butuh duitnya aja gitu Gak loh. takut ketahuan. Sebenarnya sih takut, cuman kan kebetulan aku kan di situ kan pertama kan punya satu HP nih. Nah, aku speaknya nih HP aku rusak nih ke yang gadun yang aku dapetin di live streaming. Akhirnya aku dibeliin lah iPhone. Dibeliin, akhirnya aku punya 2. Tapi suami aku ini nggak tahu kalau aku punya HP. Simpennya di mana HP-nya? Apanya? HP sampai lemari. silumannya. HP siluman gak tuh? Aku simpan di lemari. Nggak kelupaan bunyi. Aku geterin dong, aku off. Apa Matiin. namanya? Data maksudnya Silent. kayak aku silent. Jadi memang nggak ada bunyi. Jadi setiap kan dia kan aku tahu Kak waktu aku sama suami aku tuh di Jam jam-jam berapa? mana kan dia kerja juga kan. Jadi aku ngehindarin itu kayak kalau aku lagi sama suami aku HP-nya aku iniin gitu. Ntar aku di situ di yang gadunnya aku bisa alasan lah. Aku bisa alasan. Aku alasan kan kerja malam ya Kak. Terus ya udahlah itu pokoknya aku main gadun sampai akhirnya
Aku dapat mobil, dapat apartemen, tapi dapat apartemen enggak? Disembunyikan dong. Kalau Makanya. kamu bawa mobil dari orang lain, suami kamu curiga. Siapa? Suami aku. Suami aku kan tahu aku main live streaming. Iya, tapi maksudnya dapat mobil, dia nggak Dari- bertanya-tanya. Loh, kakak belum pernah lihat live streaming Enggak. enggak? Bisa kalau misalkan kita bisa dapat dari live streaming itu bisa duitnya banyak loh, Kak. Oh, jadi mobil pun wajar. Wajar. Apartemen Mobil wajar. Wajar. Emang dapat berapa sekali live streaming itu? Nah, itu sebenarnya kalau orang yang tahu, pasti dari live streaming itu pasti bakal ada orang kan nggak mungkin Gift-gift ngasih gitu ya? tapi kan orang nggak mungkin ngasih secara cuma-cuma kalau Iya. orang yang ngerti ya Iya, nggak pasti mungkin ada pasti mikir sesuatu. ada sesuatunya tapi kalau orang yang nggak ngerti ya taunya dia dapat itu semua dapat uang itu dari gift-gift yang Iya. secara biasa aja normal gitu tapi padahal kalau dipikir-pikir kita bisa dapetin sebulan 23 juta sebulan itu juga dapat saweran dari orang-orang gadun itu yang minta Iya. imbalan Jadi gitu. banyak celah uangnya ya? Iya, banyak Dari live celah streaming uang. iya, Heeh. dari si koko-koko gadun juga gitu. secara pribadi ngasih. Iya, jadi dapat dari duit dari live streaming dapat, dari pribadi dapat. Jadi kan yang pribadi bukan cuma satu, iya. banyak, Heeh, nah berkali-kali. itu- Iya, jadi suami aku tuh taunya ya karena aku kerja live streaming itu gitu. Jadi dia nggak curiga. Dibolehin kerja live streaming. Dibolehin karena kan pikir dia gini, ya kamu kan kerja di rumah. Ya kan? Oh, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, live-nya kan di rumah. Padahal kan dia nggak tahu sebenarnya yang di live streaming itu kan isinya pada orang-orang yang Jorok-jorok ya? yang begitu-begitu semua kan. Jadi ya udah dia mah taunya kayak gitu doang. Live streamingnya kamu emang paling disuruh apa paling parahnya? Nggak, Ngapain sih live streaming? Oh, sebenarnya gini Kak, kalau live streaming itu kan sebenarnya normal ya, biasa aja. Tapi ada tapinya nih. Tapi kalau seandainya kita mau dapat duit yang lebih, itu kita bikin privat. Jadi cuma antara dia dan kamu. Nah, kalau misalkan yang mau masuk ke room aku, misalkan kadang kan ada yang minta barbar ya, bahasanya barbar ya, kayak buka baju dong, buka ini dong, kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Nah, itu kalau misalkan kita nggak mau ketahuan orang lain, kita minta privat. Jadi yang mau masuk ke room kita harus bayar. Tapi nggak takut dia rekam atau dia Itu nggak bakal capture? bisa sih sebenarnya, cuman kayak gimana ya Kak, kadang itu kan kebanet, bisa Jadi bahasanya kalau tuh ngerekam otomatis nggak Keben- bisa. kayak Tapi kalau kebanet ngerekam otomatis. pakai kamera yang lain bisa nggak sih, bisa sih Oh, sebenarnya. nakal ya, Iya, dapat klien yang iya. jahat gitu kan. Tapi aku nggak kepikiran ke situ sih kan, yang aku pikirin yang penting duit gitu. Yang penting duit. Yang penting duit cair lah. Akunya seneng, aku bisa bahagia, aku kagak stres mikirin itu laki-laki, aku bisa have fun sendiri lah Emang gitu. masih kurang sama suami kan kayak udah kaya. Ya sebenarnya emang ya udah Pelampiasan. kayak pelampiasan Kak. Jadi kayak kalau misalkan suami sibuk, suami kerja ya aku have fun lah sendiri sama teman-teman lah. Clubbing kek, kemana kek, atau nyenengin diri sendiri, me time kek atau apalah kan enak gitu Kak kalau kita punya duit sendiri. Kalau misalkan duit dari suami habis, masa kita mau Minta lagi tuh tanyain duitnya kemana Iya, gitu. taunya suami merasa uangnya dia ribet ya. Iya, makanya Bang pertanggungjawabkan ini larinya ini dipakai apa. Iya, Kalau uang sendiri kan enak ya. Jadi kita mau ngabisin berapa juga ya bodo amat kan dia nggak Makanya. bakal tahu gitu Iya, kan. betul. Iya, ya udah akhirnya aku main kayak gituan, terus aku udah dapat gadun lagi lah. Jadi aku setiap seminggu sekali tuh aku sama dia Kak. Oh. Seminggu sekali sama gadun yang ono. Aku nggak tahu sih dia tuh ngakunya tuh kerjanya guru. Nggak mungkin Lah guru. iya, masalah aku mikir gini, katanya ngakunya kerjanya guru, tapi kok setahu aku Lancar guru. ya? Masa Asupannya lancar. asupannya lancar? Coba sekarang misalkan aku sekarang ngechat dia ya Kak, aku butuh duit nih 5 juta atau 7 juta buat beli ini, langsung ditransfer Kak. Gampang kok, kayaknya kayak ngeluarin duit tuh enak gitu. Nggak mungkin kalau guru kan, tapi aku mikir bodo amat lah dia mau guru kayak mau jadi apa kayak yang nggak penting peduli. nggak peduli, yang penting duit gitu kan. Tapi ya gitu memang ininya tuh kekurangannya tuh ya di situ, kayak mungkin aku akhirnya setiap seminggu sekali sama dia. Jadi Gitulah. nggak pakai feel ya, nggak pakai cinta ya? Enggak, benar-benar enggak ya karena murni duit lah. Cuman ya sebenarnya kadang tuh suka ngerasa capek karena kan kadang tuh aku ngerasa kayak capek lagi nggak mau kayak gituan gitu kan. Tapi kan dia nuntutnya seminggu sekali. Dia nuntutnya seminggu sekali. Kalau nggak kayak gitu duit aku Nggak lancar. nggak lancar. Percuma dong, sia-sia dong selama ini yang aku lakuin kan. Ibarat kata udah kepalang kebobolan ya Kak. Udahlah lanjutin aja lah gitu kan. Tapi maksudnya. kenapa kamu nggak main dengan banyak gitu kan? Maksudnya sama dia seminggu sekali, ntar ada lagi. Jadi kamu kayak tiap hari gitu. Enggak, aku sih mikirnya gini.
Aku memang udah kepalang, ibarat kata udah kepalang kecebur, nyelam juga sekalian, tapi aku nggak mau yang gonta-ganti orang gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya satu aja, yang penting dia lancar gitu. Kan ya aku udah nggak cuma satu dong Kak, udah berdua dong mas suami aku kan Itu jatuhnya. dia 2 aja udah repot ya. Yang penting membagi duit, iya makanya yang penting duitnya cair lah, lancar lah kayak gitu nggak apa-apa lah aku mah. Akhirnya ya udah aku ngabisin waktu sama dia juga, sama suami, tapi aku bisa senang-senang have fun dengan duit aku sendiri, tapi akunya juga stres sebenarnya. Sebenarnya ya Sebenarnya dibalik tuh itu kayak semua ya. kayak ya mungkin memang apa namanya kayak inian aku tuh seneng bisa hebat, Terlihatnya seperti senang. bahagia. Padahal dalamnya mentalnya tuh sebenarnya enggak gitu loh. Jadi kayak kadang tuh aku mikir wah aku butuh seseorang nih buat cerita, tapi siapa ya yang mau ceritain, yang mau dengerin cerita aku nggak mungkin cerita sama teman aku, sama yang sahabat aku itu kan. Aku kayak sebenarnya tertekan Kak, kayak tertekan gitu. Aku harus ngelakuin sesuatu hal yang nggak pengen aku lakuin sebenarnya. Tapi di satu sisi aku tuh seneng. Gimana sih Kak maksudnya ya? Aku tuh kan nggak mau nih, karena tertekan kan sebenarnya. Karena aku sebenarnya itu bukan jati diri aku sebenarnya. Ya, bukan gue banget. Bukan gitu gue ya. banget gitu kan. Tapi aku ngelakuin itu buat ngelampiasin semua ini aku gitu. Jadi biar aku bisa lupain dia, aku bisa have fun, senang-senang segala macem gitu. Jadi kayak ada aduh nggak ngerti lagi deh Kak aku. Jadi happy yang dibuat-buat Happy ya. yang dibuat-buat. Bukan natural. Nah, dan udah gitu kayak ngerasa kadang tuh happy-nya itu cuma di hari itu. Misalkan aku di saat itu juga, misalnya aku dapat duit nih sekarang. Misalnya aku dapat duit 10 juta jebret. Aku ke mall, aku beli ini itu belanja segala macam, shopping, terus sama teman-teman minum ke bar, ke klub ke klub gitu segala macam. Seneng kan? Seneng. Enak, enjoy, lupa. Habis Tapi itu setelah itu udah balik lagi. Mumet lagi kayak gitu Kak. Aku jadi mikir kayak jadi kayak udah kepalang masuk ke lubang kayak gini tuh jadi susah keluarnya gitu loh Kak. By the way, suami kamu nggak menghamili kamu? Apa? Nggak menghamili kamu? Itu dia sebenarnya kan udah kita kan udah ngelakuin kayak gitu udah cuma sekali 2 kali ya Kak. Tapi aku belum ada hamil loh memang Kak. nggak pakai pengaman, emang nggak nunda ya? Nggak nunda. Tapi memang kayak nggak tahu padahal nggak pakai pengaman, nggak nunda segala macam ya udah ngelakuin sewajarnya aja kan kalau udah suami Yang istri belum juga kan. dikasih ya? Iya, tapi sampai sekarang belum dikasih. Terus Aku jadi apa mikir. kabar si Dika? Aku nggak tahu deh kalau si Dika itu aku nggak tahu Lost kabarnya. contact? Lost contact. Ya mungkin kalau suami sih mungkin masih ada sedikit karena kan gimana dia anaknya ya. Tapi dia nggak mau ngomong gitu loh. Aku juga nggak mau nanya-nanya sih. Berarti si Dika udah sebel banget sama kamu semenjak difitnah itu? Mungkin. Karena emang bener-bener di grup aja udah hilang. Jadi kayak dia live group. Live group udah gitu kayak nomornya kayaknya ganti, aku nggak ngerti. Pernah sempat suatu ketika tuh aku chat tapi aku cuma P gitu doang. Tapi checklist sampai detik ini tuh checklist. Jadi bener-bener di-blok? nggak tahu di blok, nggak tahu dia ganti nomor, aku nggak paham. Pokoknya yang bener-bener hilang kontak juga sampai bahkan aku sama teman aku juga pun hilang kontak. Aku udah tanya ke si Tony, aku tanya ke dia gimana sih kabarnya si ini gitu kan. Aku nggak tahu ya, dia tahu cerita aku sama dia yang aku fitnah itu nggak apa, aku nggak tahu dia tahu apa enggak gitu. Jadi aku pura-pura biasa aja. Aku nanya kabarnya, dia juga nggak tahu. Karena memang bener-bener lost contact Kak. Apa yang kamu alami? Kan itu di luar niat kamu ya. Sebenarnya kan kamu hanya pengen mengutarakan unek-unek tadinya. Terus ternyata kamu mengambil keputusan sejauh itu yang akhirnya dampaknya fatal bagi dia sehingga dia harus diusir sama istrinya oleh bapak kandungnya sendiri gitu kan. Kesannya tuh kan kamu kayak jahat banget di mata dia. Nah, ada rasa kayak aduh kayak nyesel gitu, kayak masih ngerasa bersalah. Ada. After itu gimana? Ada. Rasanya itu yang atau puas? Enggak. Sebenarnya nyesel. Sebenarnya gini loh Kak, waktu di saat bapaknya marah-marah nih, puas nih awalnya. Tapi ketika dia diusir, aku langsung drop. Langsung kayak gitu kok. Lah kayak nggak kepikiran kenapa harus sampai diusir gitu kan. Jadi kayak wah, ini orang secinta itu sama aku sampai lebih percaya omongan aku dibanding anaknya kan. Jadi aku kayak ngerasa bersalah. Iya, pengen aku cari, maksudnya kayak aku cari tahu dia di mana sekarang, tapi aku kayak buntu gitu Kak, kayak nggak ada jalan. Aku harus nyari dia tuh dari mana dulu gitu loh. Bener-bener nggak ada kayak pengen rasa ketemu terus kayak say sorry atau iya, pengen kayak gitu, pengen minta maaf, pengen aku jelasin, pengen ngomong baik-baik. Ya pasti sih sahabat aku udah tahu lah cerita aslinya kan kayak pasti gimana. dia pengen ya udah lu ngaku depan bapak gua kalau emang lu yang fitnah gua. Pasti sih, tapi aku mikirnya kalau seandainya aku ngaku kayak buat gitu apa? Iya. Malah tambah jelek dong. Biarin aja yang udah-udah lah. Iya, makanya aku mau nyari dia pun aku kayak setengah-setengah gitu Kak. Pengen aku cari tahu dia di mana, tapi aku kayak
maju mundur, tapi rasa bersalah aku tuh masih ada sampai Iya, detik ini benar. gitu loh, nggak bisa yang Iya, kalau misalnya kamu ngaku sama bapaknya, bisa-bisa kamu yang diusir loh. aku yang diusir pasti. Anaknya disuruh balik lagi. Aku yang diusir. Yang ada aku nggak dapat apa-apa. Dia kan belum mati, Kak. Belum dapat warisan dong aku, Kak. Maksudnya kalau seandainya aku udah dapat warisan mah nggak apa-apa dah. Iya, Mau belum ini. lagi kalau nanti kamu ketahuan selingkuh. Iya, gimana tuh nasibku? Wah, aduh, yang ada aku yang jadi gelandangan, Iya, Kak. tapi kamu ngelakuin ini nggak deg-degan ya, maksudnya kayak menyembunyikan HP di kamar Enggak. gitu. Nggak sama Dan sekali. dia juga nggak curiga. Enggak, karena apa ya? Mungkin kalau misalnya aku ngelakuin itu sama orang yang aku cinta, mungkin aku deg-degan, takut. Tapi kan aku sama dia kan nggak cinta ya. Oh, jadi nothing tulus aja. Kalau misalnya dia marah ya udah gitu. Iya, jadi kayak kalau misalkan misalkan pengennya sih nggak ketahuan ya. Cuman kalau seandainya ketahuan dan dia marah mau gimana ya udahlah gitu. Pasrah. Mau gimana aja, pasrah udah Karena mau. kamu merasa dia cinta banget sama kamu juga. Apa? Karena kamu mungkin merasa juga dia cinta banget sama kamu. Jadi kayaknya mungkin kalaupun emang ketahuan, ya mungkin aku dikasih kesempatan lah ya. Di atas angin ya. Jadi kayak sok tinggi gitu. Makanya ya gimana ya udahlah, aku lakuin aja apa adanya gitu. Kalau seandainya misal suatu saat ketahuan ya udah. Kalau misalnya nggak ketahuan ya syukur gitu kan. Tapi nggak tahu Kak, aku gimana ya cara menyikapi diri sendiri untuk saat ini tuh aku bingung harus kayak Iya. gimana gitu. Berarti kan ekonomi finansial yang terpenuhi dari dua jalur ya, dari suami kamu, dari dia, tidak menjamin kamu bisa bahagia Iya. kan, tidak bisa membeli kebahagiaan lahir batin kamu. Iya. Berarti kan sampai sekarang kamu belum bisa menemukan apa yang kamu cari gitu kan. Belum. Malah yang kamu cari malah pergi. Iya. Jadi apa rencana kamu terhadap kehidupan kamu ini? Itu Kayaknya dia. gue belum ini nih, belum goal gitu ya, belum Iya. hatam gitu loh, masih Iya. ada penasarannya kan? Itu dia Kak, aku bingung kalau misalnya ditanya kayak gitu, aku juga sampai mikir sendiri apa ya, aku harus ngapain gitu Kak, gimana caranya aku bisa keluar dari masalah ini, bisa aku nemuin jati diri aku lagi, Iya. terus aku bisa menemukan apa ya nih, apa sih yang harus aku lakuin nih, aku harus pilih keputusan yang mana gitu loh, aku bingung jadinya kayak, wah aku kalau misalnya aku ngelepas suami aku juga belum tentu bisa dapat si Dika. Iya. Kalau seandainya aku nggak ngelepas dia ya aku pasti bakal muter-muter di cerita ini terus gitu, Iya. nggak bakal ada habisnya. Sedangkan aku sama dia juga nggak bahagia Bener. sebenarnya. Ya, yang paling penting prioritas utama dalam hidup kamu apa? Apakah Dika? Yang mana Dika itu sekarang udah menjadi milik orang lain. Iya, itu. Ya kan? Secinta apapun kamu sama dia itu udah suami sahnya teman kamu sendiri. Nah, yang kedua, apakah prioritas dalam hidup kamu uang? Tapi kamu sudah bergelimang harta tapi masih brutal gitu ya. Tidak bisa tenang, Iya. tidak bisa cooling down. Berarti kan kamu harus merubah plan kamu. Harusnya Dari sih tadinya seperti kamu itu. nyecer sidika, ya berarti kamu harus kayak ikhlas, lebih kayak ikhlas supaya kamu bisa menemukan Iya. diri kamu yang sebenarnya. Berarti kan aku pilihannya di diri aku sendiri ya Kak. Iya. Antara aku harus benar-benar udah ikhlas ngelepas Dika dan mencoba untuk membuka hati sama suami, berarti tetap harus stay sama dia. Iya. Atau aku tetap cuman mencari duit dari mana-mana, mencari duit dari mana-mana yang itu artinya ngebuat aku belum bisa menemukan jati diri aku sendiri, belum bisa nyari kebahagiaan aku sendiri, atau aku tetap mengejar Dika nih, tapi kan nggak mungkin Kak aku ngejar Dika, gimana? Masa aku harus santet istrinya? Masalahnya kan dua. Iya. Pertama dia udah nikah, itu sebenarnya masih bisa loh kalau memang kamu berjodoh. Tapi yang masalah kedua ini lebih ribet karena kamu fitnah dia dan dia akhirnya benci banget Nah, sama kamu. itu. Walaupun artinya gini, walaupun gue udah cerai sama istri gue, belum tentu gue mau sama lu Iya. karena lu udah jahat gitu kan, playing victim, cipta kondisi sehingga bikin gue diusir sama bapak gue sendiri. Tapi harusnya kalau seandainya dia tahu alasan aku kayak gitu, kan aku udah ngomong nih Kak sama dia kalau aku ya cinta. apapun itu. Iya sih, Nggak jadi alasan. Iya sih, Kalau cuman- aku dari sisinya si Dika nih, misalnya kita diskusi nih. Kalau gue jadi Dika pasti gue akan mikir kayak gitu ya. Iya, iya. Lo cinta, tapi lo membuat gue menderita. Berarti itu namanya bukan cinta dong. Kalau cinta itu kan cinta yang benar-benar terdalam ya. Pasti akan merelakan dia bahagia dengan orang lain. Tapi Itu kan, baru cinta tingkat tinggi tuh. sih. Ya enggak? Ya, Tapi aku gue mah- juga belum bisa sih kayak gitu. Ya aku juga nggak bisa jawab sih kalau itu memang benar Bener seperti nggak? itu Kalau sebenarnya. emang beneran cinta,
ternyata pasangan kita nggak mau sama kita, dia malah lebih memilih itu ya, akhirnya malah jadinya doa terbaik lah untuk dia, itu baru cinta yang sesungguhnya. Itu aku harus gimana Mensupport dong, Kak? mensupport keputusannya dia. Kalau beneran dia cinta kan, Iya. pasti dia mikir gitu. Lo cinta sama gue tapi lo sengaja gitu kan, lo sengaja bikin gue diusir, bikin gue ini. Jadi persetan lah semua udah. Tapi yang sampai sekarang belum aku dapat jawaban, itu ketika dimana dia memperlakukan aku layaknya pacar, itu yang sampai sekarang aku belum dapat jawabannya, Kak. Maksud dia itu apa? Mau ngomong nggak gitu. masih Dika? Dik, gimana sih Dik? Coba Ini ya ampun. keluarin unek-uneknya. Ke siapa? Dia, ya Dika. Apa Dika? Ini Dika nonton gak nih? Ya harusnya sih nonton ya, karena podcast ini jutaan orang yang nonton. Jadi nggak apa-apa nih Nggak ngomong nih. apa-apa, unek-unek keluarin. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Dika, yang paling ganteng, yang paling aku cinta sih, yang paling aku cinta. Enggak serius nih Dik, aku mau nanya nih, karena sampai detik ini aku belum dapat jawaban satupun dari kamu. Kenapa waktu dulu kamu memperlakukan aku layaknya pacar, menjadikan aku ratu, sedangkan kamu nggak ada perasaan kan sama aku kan? Terus ya itu sih yang satu pertanyaan aku yang sampai detik ini belum terjawab. Yang kedua, kalau misalnya memang kamu nonton, aku sebenarnya mau minta maaf atas kesalahan aku karena aku udah ngefitnah kamu. Ya tapi harusnya kamu maklumin lah, kan aku kan karena aku cinta Dik sama kamu tuh, aku ya ampun Dik, aku kurang cinta apa coba sama kamu sampai aku rela nikah sama bapakmu loh. Coba bayangin. Padahal nggak ada perasaan. Padahal nggak ada perasaan. Itu kan kamu belum mendapatkan jawaban. Iya. Mau aku bantu jawab? Yang itu kemarin tuh simulasi. Astagfirullah, simulasi. Pas Dika mau ngelamar Nike, jadi latihan dulu sama Nah kamu. iya itu kan Kak, yang tadi aku bilang tuh pikiran aku ke situ sampai loh. Bener nggak sih Dik? Coba jawab dong. Biar Terus aku bisa. kalau kamu udah dapet jawaban, udah puas belum? Kalau seandainya aku udah dapat jawaban, insya Allah aku akan berusaha untuk mengikhlaskan. Aku ya dikata puasnya sih sebenarnya enggak, tapi mau gimana Kak? Karena Pengen kan dengan alasan ya? pengen dengan alasan, udah itu aja. Seandainya aku udah dapat alasannya memang karena kenapa, itu mungkin aku rada sedikit oh ya udahlah gitu. Tapi kan sampai detik ini kenapa aku belum begitu ikhlas dan masih belum puas juga karena aku belum dapat jawaban gitu loh Kak sampai sekarang iya, Kak. bener nih Dika bikin penasaran. Iya. Sampai Coba bayangin aku sampai main sama sama Magadun lagi tuh. Ya Allah Dika, kamu kan tahu aku anak baik-baik. Ih, anak baik-baik main gadun. Ya Allah anak gimana? baik-baik live streaming. Iya, kan anak baik-baik jadi live streaming gimana dong? Anak baik-baik dapat rumah, dapat apartemen, dapat mobil. Aduh, gimana dong? Ah, si Dika nih bikin pusing. Terus sekarang gimana update kabar terbaru sekarang? Sekarang sih aku masih sama aja Kak. Update-nya maksudnya masih hubungan aku sama suami aku masih baik-baik aja. Terus sama Gadun aku juga masih berjalan dengan lancar. Tapi ya memang aku sama suami aku memang rada belum yang kayak apa ya? Belum harmonis lah. Karena kan yang tadi aku cerita kan aku semenjak si Dika pergi dari rumah aku jadi uring-uringan Kak. Kayak masalah kecil aku gede-gedein, sebenarnya nggak ada masalah aku masalah-masalahin. Cari-cari momen aja buat ngamuk-ngamuk gitu. Iya, padahal mah kan sebenarnya nggak ada apa-apa gitu loh Kak. Jadi masih kayak gitu aja, tapi hebatnya suami aku nih dia kayak sabar gitu loh Kak. Mungkin karena memang dia umurnya jauh di atas aku, udah dewasa, jadi dia bisa ngayomin, bisa sabar atau gimana aku nggak, ya itulah mungkin lah ya. Dari situ kan aku jadi kayak malah geraknya tuh kayak berat ya Kak. Mau terus ngelanjut sama Gadun aku berat, mau berhenti juga aku masih butuh karena aku belum ada belum menemukan apa yang tadi kita bicarakan Iya, loh Kak. Jadi iya. aku kayak masih ngambang aja gitu. Tapi kamu nggak kadang-kadang bisa nggak sih kayak ngerasa kasihan gitu sama suami kamu kalau misalnya dia lagi kayak ngeliat dia tidur, ngeliat dia capek pulang kerja, apa kayak ada rasa anak orang gue siksa gitu dalam tanda kutip ya, siksa tuh maksudnya nggak dipeduliin gitu. Iya, ada kasihan rasa Kak. gitu. Ada. Kadang kalau lagi tidur gitu suka ngeliatin muka dia tuh kayak sedih gitu. Tapi aku sendiri juga kayak aku sedih nih ngeliat dia, tapi aku juga sedih sama diri aku sendiri gitu loh Kak. Jadi kalau gue sedih sama lu, gue siapa yang ngasihanin gitu. Jadi kayak Gue seandainya aja butuh iya, gitu ya. gue juga butuh dikasihanin nih. Hidup aku juga menyedihkan sebenarnya ya kan. Cuman aku nggak ngomong. Terus aku harus menyedihkan ngeliat kamu gitu kayak. Tambah sedih lagi. Tambah sedih lagi. Gimana ya Kak? Aku jadi bingung. Jadi kayak wah, nggak tahu nih aku. Iya, coba Hani Bani bantu jawab, bantu kasih solusi nih buat si cantik ini. Galau tapi bergelimang harta, tapi dalamnya tidak bahagia. Iya. Barangkali siapa yang mau memberikan
solusi dan saran. Kalau menurut aku ya berusaha untuk mencintai suami yang udah sah secara negara, secara agama, itulah yang benar-benar apa ya, yang benar-benar ada di depan kita faktanya gitu loh. Faktanya ya kamu punya dia gitu kan. Iya. Terlepas dari kamu suka atau tidak suka kan itu masalah waktu dan masalah kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada rasa cinta itu. Usaha dulu kali ya Kak ya, Iya gitu. mencoba Jadi untuk tekadnya harus kayak diniatin, lepas dari dunia-dunia yang bisa bikin kamu malah tambah membanding-bandingkan akhirnya. Kok gue gini ya gitu. Kalau fokus di suami kan mungkin aja bisa. berarti aku harus ngelepas gadun aku. Ya, yang normalnya sebenarnya kalau benar-benar mau cari jati diri yang sesungguhnya itu kamu kan seorang istri, bener nggak? Iya. Kamu tuh siapa sih? Sekarang kamu nih seorang istri dari suami kamu pengusaha ya berarti ya? Pengusaha. Nah, misalnya seorang istri dari pengusaha yang mana dia menyayangi kamu, dia bertanggung jawab atas diri kamu, menafkahi, menyayangi dan apa namanya? Dan mencintai kamu gitu loh. Berarti kan harus ada rasa saling, istilahnya harus ada interaksi gitu loh. Jangan cuma suami kamu terus yang Iya nyayangin sih. kamu dan kamunya nggak biasa aja. Kan kalau Kalau rumah kayak tangga gitu kan juga, iya kalau kayak berdua. gitu juga nggak bakal Harmonis. nggak bakal harmonis dan nggak bakal bisa cinta ya Kak kalau misalkan Iya. akunya gitu-gitu aja. Iya, jadi kamunya memang harus apa ya? Harus menekan rasa cinta berlebih terhadap si Dika. Karena Dika itu kamu harus sadar dia itu udah punya orang lain. Bener dong? Bener. Mau secinta apapun kecuali kamu bisa meraih dia tanpa menyakiti orang lain. Karena kalau kamu meraih dia lagi akan ada yang tersakiti tuh istrinya si Dika Sama suami aku. sama suami kamu. Berat ya jadinya Berat. ya. Nah, yang posisi yang sekarang inilah yang udah enak kan, tinggal kamu kayak menerima, menjiwai dan menjalani. Kalau bisa. Iya. Kalau nggak bisa lambaikan tangan ke kamera. Oh, baik. Itu kan saran ya, Iya. tapi tetap balik lagi kamu yang menjalani, kamu sudah dewasa dan udah tahu konsekuensinya nih. Kalau gua ngambil jalan ini, pasti gua ujungnya akan begini. Kalau gua ngambil jalan ini, ujungnya akan begini. Kalau gua terus di sini, pasti gua akan begini. Sebenarnya kita udah tahu, cuman kita menyangkal, denial karena kayak hati kita tuh kayak belum terpuaskan gitu loh. Iya, benar. Jadi sekarang harus banyak-banyak pakai logika daripada pakai perasaan. Iya. Karena kalau pakai perasaan juga kan yang ada cuma kita yang dapetin sakit doang. Iya, makan hati. Iya, makan hati. Emang benar sih Kak, harus balance sebenarnya. Kayak perasaan, hati sama logika itu harus jalan. Harus seimbang. Harus seimbang. Karena ketika kita mengambil keputusan akhirnya supaya tidak ada penyesalan di akhir, Iya. logika kita juga harus jalan. Iya, Pesan untuk para cewek dan para cowok. cewek cowok. Yang Apa benar. khususnya? Yang Khususnya buat ya pokoknya buat dua-duanya sih sebenarnya. Buat para buat para cowok dulu deh. Buat para cowok kalau bisa. Jangan PHP lu gitu ya. Jangan PHP. Iya benar. Kalau bisa, kalau seandainya memang mau ngedeketin cewek itu yang benar, jangan PHP. Yang jelas. Yang jelas, karena kalian nggak tahu di mana ketika kalian melakukan PHP itu dampaknya apa nih sama yang Betul. cewek kayak Kena gitu. mental sampai Kena sekarang. mental. Benar. Itu maksudnya itu udah pengalaman pribadi sendiri ya. Kalau bisa jangan sampai ada kejadian-kejadian hal yang sama seperti yang aku alamin gitu. Kalau misalnya memang kamu nggak suka sama itu cewek, nggak usah Bersikap yang seolah-olah bersikap seolah-olah layaknya pacar lah atau ngejadiin ratu segala macam, nggak usah. Iya. Biasa aja gitu. iya, Tapi jadi intinya kasarnya kalau lu kagak suka sama dia, jangan ngajakin nonton, Nah, jangan ngajakin jalan. dinner romantis, Iya. jangan ngejempat-jemput gitu kan. jangan ngasih cincin. Jangan lu WA udah makan apa belum? Iya, kalau kita belum makan, kita bisa makan sendiri kok. Iya kan? Nggak perlu lah, kamu udah makan belum? Ngapain? Nggak usah. Aku kalau lapar mah bisa makan sendiri udah. Itu khususnya bagi laki-laki ya. Tolong hargain juga perasaan wanita karena wanita itu lebih pakai hati dibanding pakai logika. Kita Ya. kan dampaknya ya gitu tadi, Ya. dampaknya kita nggak tahu. Kalau misalnya laki-laki cuma niatnya buat iseng atau cuma buat apa pelampiasan atau buat apa tadi Kak? Pembuktian, balas dendam, latihan atau segala macam itu jangan lah. simulasi, Kasian juga, balas dendam, iya, bikin kayak gitu-gitu. cemburu. Nggak usah lah kayak gitu-gitu. Itu apa namanya buat para laki-laki ya. Dan buat para wanita kalau bisa ini pengalaman pribadi aku, kalau misalnya kalian nonton jangan sampai diikutin karena
Kalau menurut aku langkah yang aku ambil ini udah salah karena aku lebih ke mungkin aku egois, lebih gede lebih Emosi. keras kepala, emosi kan hanya nafsu doang kayak gitu. Terus kayak cuman karena balas dendam, pengen ini pengen itu jadi meluapinnya ke hal-hal yang salah gitu. Jadi kalau bisa kalau seandainya kalian pernah ngerasain seperti aku, ya mungkin kalian hanya butuh waktu. Butuh waktu untuk berdamai sama diri sendiri. Terus merenung, berpikir, kalau bisa sih mendingan sholat deh daripada kayak aku. Berdoa, Berdoa, banyak doa. minta ketenangan lahir batin, Petunjuk. jiwa segala macam, petunjuk sama Allah harus seperti apa. Jangan malah ngelampiasinya ke hal-hal yang negatif, terus lari ke gadun lah, cuman Maksiat karena lah ya. iya kayak gitu. Mendingan jangan guys, untuk kalian semua yang nonton podcast ini. Ya, buat pengalaman aja lah ya. Refresh. Jadi ini bukan untuk ditiru, Bukan jadi untuk ditiru. untuk diambil pelajaran. Iya. Malah justru gimana caranya jangan sampai kisahnya seperti ini Iya, gitu. benar. Dan satu lagi, jangan fitnah. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bener gak sih? Iya bener, mohon maaf sebesar-besarnya untuk fitnah aku yang itulah. Ya itu, makanya aku bilang jangan sampai kayak aku, udah itu aja. Oke, gitu ya. Jadi baik-baik ya. Sebelum kalian, intinya mau cewek mau cowok, sebelum kalian bertindak berpikir terlebih dahulu dampak iya. dari perbuatan kalian itu. Iya, pikirin Karena dulu yang apa? baik-baik. Iya, orang udah baper kena mental, akhirnya hidupnya hancur. Lo nikahnya sama orang lain. Iya. Gitu. Sampai sekarang kagak bahagia. Ya udah Neng, ini apa namanya? Mudah-mudahan suami kamu bisa membuat kamu jatuh cinta, banyak-banyak berdoa. Iya, makasih Kak. Semoga aku juga bisa ngasih kesempatan buat suami aku untuk aku bisa cinta sama dia. Ya, makasih juga buat sarannya ya Kak ya. Ya, makanya jangan live streaming lagi, jadi tambah gak cinta, bener nggak? Iya, Kan itu. lagi mau menemukan cinta nih. Berarti Kamunya harus kenal ditutup nama yang ya. lain-lain, akhirnya jadi malah berkurang. Iya, harus ditutup lah ya live streamingnya. Karena kan Iya. sebenarnya kalau dikata materi aku udah cukup lah ya Kak ya. Makanya. Sebenarnya ya mungkin itu cuma buat kesenangan Iya, doang. sebenarnya kamu tuh orang-orang yang ngeliat kamu tuh pada iri loh. Kamu tuh kayak seorang nyonya, istri dari pengusaha yang tercukupi, malah kamu bertingkah laku seperti cewek-cewek yang baru lulus, yang kehidupan ekonominya kurang, akhirnya dia harus live streaming. Bener nggak? Jadi kayak ani-ani nggak sih? Nah, yang maksudnya kan biasa orang live streaming itu kan karena dia banyak tagihan. Iya. Akhirnya dia melakukan itu, dia jual dalam tanda kutip jual diri untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, kamu udah terpenuhi malah kamu mendowngrade-kan diri kamu. Iya. Betul nggak? Betul. Kamu kan udah upgrade nih. Jangan kamu lakukan hal-hal yang mengesankan ya kamu kayak kembali ke asal kamu gitu. Iya. Begitu guys. Begitu guys. Pokoknya sukses terus buat kamu, jangan baper, jangan galau apa, happy deh pokoknya ya. Oke Kak, makasih banyak. Thank you Thank you untuk ceritanya.